Puji Tuhan, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sharing sebuah pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan tema, berikan judul Jangan Tunda-Tunda Keselamatan. Kita akan sama-sama belajar dari kisah kehidupan dari seorang perwira yang ada di Kaisaria yang bernama Cornelius. Bagaimana keteladanan dari kehidupannya. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda semua membaca dalam dua perikop ayat, ya. Bagian yang pertama kita baca ayat 1 sampai 8, lalu bagian yang kedua kita juga baca ayat 44 sampai 48. Memang panjang, cukup panjang ayatnya, tetapi menurut saya ayat ini mesti kita baca, ya. Mari kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Anda 2, bergantian 8 sama-sama, nanti 4 seperti itu, ya. Nanti 4-8-nya juga sama-sama kita baca. Ayat 1 saya baca, Kisah pasal 10 ayat 1 begini kata firman Allah. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua teruskan. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat yang keempat. Ia menetap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semuanya doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 5. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ayat 6 terus. Ia menumpang di rumah seorang penyamun kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ayat yang ke-7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat 8 terus, sama-sama kita baca 8 ya, 2 dan 3. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Sebetulnya kita mesti panjang bacanya sampai 9, 10 dan seterusnya. Tapi gak cukup waktu. Sekarang kita loncat bagian perikop yang kedua. Ayat 44 saya baca, 45 Anda baca, 48 sama-sama ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Teruskan 45 saudara. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu yang di rumahnya Cornelius, orang-orang Roma, berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima kuasa sama seperti kita? 48 sama-sama kita baca, 1, 2, dan 3. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dari ayat-ayat atau kisah yang barusan kita baca, coba Anda lihat gambar ini. Dikatakan ada seorang yang bernama Cornelius, ya kan? Dia adalah seorang perwira pasukan Roma yang bertugasnya di Kaisaria. Yang menariknya, Roma ini termasuk Cornelius kan bangsa penjajah yang menjajah bangsa Israel. Tetapi luar biasa yang kita bisa lihat keteladanan dari kehidupan pribadi seorang yang bernama Cornelius. Dia bangsa penjajah, dia warga negara orang Roma, tetapi hubungannya Cornelius dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya itu sangat harmonis. Hubungannya sangat-sangat baik gitu.
Sangat luar biasa. Alkitab katakan dia suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Dan dikatakan di dalam ayat ini, dia saleh. Dia senantiasa berdoa tadi kita baca. Bahkan dia itu dan seisi rumahnya takut akan Allah. Yang menarik adalah dia bangsa penjajah tapi hubungannya sangat dekat dengan namanya orang-orang Yahudi. Nanti ketika ada kasus orang Yahudi yang bela Kornelius dan seterusnya. Nah, orang yang saleh dan senantiasa suka berdoa namanya Kornelius itu karena hubungan yang baik bergaulnya sama orang-orang Yahudi. Sampai kemudian begini, Kornelius mengambil keputusan percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Dia ambil keputusan besar percaya kepada Elohim Tuhan Allahnya orang-orang Israel, Allah Yahweh. Bukan cuma itu saudara ya, dia itu taat pada ajaran agama Yahudi. Ikut agama Yahudi. Dan dalam satu sore jam 3 sore ketika dia berdoa, orang ini suka berdoa. Dia terdapat satu vision penglihatan. Dalam penglihatan itu ada lihat gambar, dia melihat malaikat datang kepada dia. Ceritanya begini, malaikat perintahkan kepada Kornelius, utus beberapa orang bawahanmu pergi ke Yope. Untuk apa? Malaikat perintahkan Kornelius suruh bawahnya ke Yope untuk menjemput, dikatakan seorang hamba Allah, seorang rasul Kristus yang bernama Simon Petrus, yang saat itu kisah ini mencatat dia ada di rumah seorang Simon penyamak kulit yang ada di Yope. Lalu singkat kata Kornelius panggil 3 prajuritnya, pergi kamu ke Yope. Anda lihat gambar berikutnya dari kisah tadi. Ternyata pada hari itu juga tidak terlalu beda jauh waktunya dengan Kornelius dapat penglihatan. Yang namanya Simon Petrus yang ada di rumah Simon penyamakul di Yope. Ternyata Petrus juga mendapat pernyataan yang sama, penglihatan yang sama dari malaikat. Apa yang Petrus lihat? Kalau Anda baca ayat 9 turun ke bawah. Petrus melihat, jadi ketika dia berdoa, Petrus selesai Petrus berdoa, Petrus lapar, Petrus mau makan. Perhatikan, ini bukan lagi doa, doanya sudah selesai. Menurut saya cerita ini amazing banget, amazed gitu loh. Karena doanya udah selesai, Petrus setelah doa dia lapar gitu, udara dingin kali dia lapar gitu. Lagi lapar mau makan, tiba-tiba roh Allah yang berkuasa ilahi itu menguasai Simon Petrus. Petrus melihat, dikatakan open heaven, langit terbuka. Petrus melihat sorga terbuka. Saya berdoa ini yang dialami Petrus hari-hari ini juga, bulan-bulan bahkan tahun ini kita juga alami dalam kehidupan pribadi kita. Apa yang kita alami? Open heaven, sorga terbuka buat kita, langit terbuka buat kita. Saya percaya ada siapa itu Yakub ya. Ketika dia lari dikejar sama kakaknya, dia juga lihat open heaven loh, langit terbuka. Malaikat turun naik. Yakub juga pernah lihat langit terbuka. Petrus ternyata lihat langit terbuka. Saya berdoa ini yang kita alami. Saya yakin, saya percaya kalau sorga, langit terbuka untuk kita. Yang pertama, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa ini yang kita alami hari-hari ini. Kita mengalami namanya open heaven, sorga terbuka. Yang terjadi bagaimana? Ya doa kita dijawab. Kita mengalami pertolongannya. Termasuk suasana sorga. Zaman dulu kan ada lagu-lagu lama itu. Orang nyanyi pendek tapi nari-nari loncat-loncat tepuk tangan meriah. Sukacita. Suasana sorga turunlah. Apa sih yang kita harapkan dalam ibadah? Yang kita harapkan adalah suasana sorga itu turun dalam ibadah kita. Tidak hanya terbatas pada ibadah, sampai dalam keluarga kita. Kita berharap suasana sorga yang penuh kedamaian, bahagia, sukacita itu juga ada di tengah-tengah keluarga kita. Apa artinya Anda punya uang banyak, tapi suasananya neraka di keluarga kita? Perang terus, cekcok terus, bertengkar terus, beda pandangan sedikit terjadi masalah. Tentu kita rindukan
keluarga kita yang ada suasananya adalah sorga, open heaven terjadi. Kalau sorga terbuka buat kita, ya suasana sorga turun di tengah-tengah keluarga kita. Sampai itu masuk dalam tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita. Mungkin gak semua seiman dengan kita. Karyawan mungkin beda iman sama kita. Tetapi kita berdoa setiap memulai pekerjaan supaya tempat di mana Anda bekerja, open heaven pun terjadi. Sorga terbuka di tempat pekerjaan saudara. Suasananya indah, tidak menjenuhkan. Ada rasakan tenang kerja. Meskipun ada masalah pekerjaan yang masih buntu, belum terselesaikan. Tapi suasana sorga ini akan sangat menolong kita. Doa kita dikabulkan dan suasana damai itu terpelihara ada dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh si Petrus, si Simon Petrus. Lagi lapar, dia lihat sorga terbuka dikuasai roh Allah. Dia lihat itu ada kain besar turun. Jadi ketika dia lihat sorga terbuka, langit terbuka, dia lihat gini. Ada kain yang besar sekali, itu ujung-ujungnya terkait dengan yang di atas itu turun kain pelan-pelan. Turun persis di depan Petrus. Apa isi kain besar itu? Ternyata kalau kita baca tadi, gak cukup waktu ya. Saya terangkan saja, percaya dengan yang ceritakan seperti ayat yang kita baca nanti di rumah Anda baca. 4 kain yang besar itu berisi binatang kaki 4. Berisi binatang kaki 2. Berisi binatang-binatang yang bisa terbang, burung dan sejenisnya. Berisi binatang-binatang yang melata, yang menjalar, ular dan sejenisnya. Dan menariknya, Alkitab bersaksi menginformasikan kepada kita semua binatang yang ada di kain besar itu semuanya binatang haram semuanya. Najis, tidak tahir, tidak koser. Tiba-tiba begitu kain itu turun di depan Petrus, ada suara Tuhan berkata, Petrus sembelih itu binatang, makan itu binatang. Itu kata pertama, suara Tuhan. Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau makan. Kata Petrus, aku tidak pernah makan yang haram selama ini. Aku tidak mau makan. Datang suara yang kedua, Petrus kalau Tuhan katakan halal, jangan kamu katakan haram. Itu sampai 3 kali. Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak pernah makan yang haram. Ketiga kali Tuhan berkata, Petrus kalau Tuhan Allah katakan halal, jangan kamu bilang haram. Petrus kan bingung. Ini penglihatan dari sorga, penglihatan apa artinya? Dia bingung artinya. Karena dia percaya penglihatan yang dari sorga itu pasti ada maksud untuk pribadinya. Pasti ada artinya besar juga untuk apa yang dikerjakan dalam pelayanan. Dia bertanya-tanya dalam hati, bertanya sama Roh Kudus, apa artinya? Belum mengerti arti daripada penglihatan itu. Tiba-tiba pintu depan rumah Simon penyamak kulit ada yang ketok. Ada 3 orang utusan dari Cornelius lagi cariin Simon Petrus. Mungkin orang yang pegawai di situ buka pintunya, tapi di kamar itu Roh Kudus sudah ngomong sama Petrus. Petrus turun ke bawah. Temui 3 orang itu utusan dari Cornelius. Aku yang menyuruh dia, berangkat kamu bersama dengan mereka. Belum ngerti itu penglihatan. Tiba-tiba inti yang diperlihatkan itu orangnya datang menjemput dia. Orang kafir sebetulnya. Orang yang sebetulnya di luar bangsa Yahudi. Ya, tadinya semua orang di masa-masa itu kan berpikir keselamatan hanya orang Yahudi. Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Itu pun pikiran Petrus ya tidak ngerti. Binatang-binatang haram itu bicara bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa selain orang Yahudi yang juga diselamatkan. Yang Tuhan katakan halal, jangan kamu bilang haram. Itu artinya keselamatan datang kepada orang-orang non-Yahudi. Kebingungan yang diutus datang. Memang sempat nginap semalam waktu itu, tapi besok paginya mereka segera berangkat. Petrus ikut atas petunjuk Tuhan dengan utusan Cornelius ini. Singkat kata begini, Anda lihat gambar ini. Ketika Simon Petrus nyampe di rumah Cornelius yang pasti cukup besar. Banyak orang tunggu-tunggu dia bersekutu. Terima lawatan Tuhan. Anda lihat gambar ini. Dan ternyata gini, semua orang yang ada di rumah Cornelius menerima baptisan Roh Kudus, terima lawatan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Dan Petrus menyuruh mereka semua dibaptis air.
Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara dalam kisah ini? Saudara, dalam ayat ini, Petrus itu kalau Anda ikuti pembacaan tadi ya, mulai ayat 44, Petrus begitu nyampe, dia mulai menyaksikan tentang Yesus. Kalau zaman sekarang lagi khotbah gitu, itu mulai khotbah. Dia sampaikan renungan, dia ceritakan tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dan seterusnya. Dia ceritakan tentang siapa itu Yesus kepada Cornelius, keluarganya dan banyak orang Roma yang ada di situ. Dia mulai ceritakan tentang Yesus. Mereka senang dengar, khotbah belum selesai. Pengajaran firman cerita tentang Yesus belum selesai disampaikan. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Roh Kudus itu memenuhi setiap orang. Cornelius, keluarganya, bahkan semua orang itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Lalu sampai yang namanya orang-orang bersunat yang bersama dengan Petrus, alias orang-orang Yahudi asli, darah Yahudi asli, warga negara Yahudi gitu ya, Israel gitu, yang sudah jadi Kristen percaya pada Yesus. Itu heran, loh kok Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa yang lain, bukan hanya pada orang Yahudi. Mereka terheran-heran, kok keselamatan diberikan juga kepada bangsa lain yang kafir terima ini. Heran-heran mereka. Nah, ketika setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, Anda lihat ayat 48 ini. Apa perintahnya? Lalu ia, yaitu Petrus maksudnya, menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka terima pencurahan Roh Kudus, apa nasihat Rasul Petrus kepada mereka? Petrus menyuruh mereka, ayo segera kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, kenapa kita orang percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya berhenti pada percaya? Karena realitanya ada banyak orang Kristen sudah lama jadi Kristen, sudah lama ikut Yesus. Pak, sudah berapa lama jadi Kristen, setia ibadah ke gereja? Oh sudah 20 tahun Pak Pendeta, 20 tahun. Sudah dibaptis? Belum. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya udah jadi Kristen. Ada banyak sampai hari ini orang Kristen berpandangan, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya udah percaya pada Yesus, titik, hanya puas sampai di situ. Berdasarkan petunjuk, tuntunan dari terang firman Allah. Kita itu ternyata tidak cukup hanya berhenti pada iman percaya pada Yesus. Itu ibaratnya kita masih ada di depan pintu. Akulah pintu kata Tuhan. Padahal begitu kita buka pintu, kita bisa masuk di dalam, lebih dalam lagi. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam pengalaman-pengalaman pribadi kita akan Tuhan. Di dalam kita berjalan makin dalam, kita makin masuk dalam Tuhan, makin masuk dalam Tuhan. Itu ada banyak perintah di situ. Ada banyak yang kita alami bersama dengan Tuhan, keindahan di situ. Makanya jangan cuma berhenti di depan pintu saja, hanya percaya pada Yesus, jalan kebenaran. Cuma sampai di situ. Padahal Yesus itu kan jalan itu sendiri. Dia bukan penunjuk jalan, pendeta, hamba Tuhan, nabi, rasul itu penunjuk jalan. Yesus itu jalan sendiri, jalan itu sendiri. Masuk di dalam dia, jalan dalam dia lebih dalam. Bukan cuma di depan pintu, saudara. Ada banyak orang cuma di depan pintu. Padahal kalau Anda ikuti perintah Tuhan, lebih lagi, ada banyak perkara yang indah. Apa kata Petrus kepada mereka? Disuruh dibaptis. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita mesti menyerahkan diri ikut bagian dalam baptisan air seperti kata firman Allah? Anda lihat gambar ini memang pelajaran dasar buat kita. Tetapi kalau ada pagi ini bukan kebetulan Anda sudah jadi Kristen lama, ternyata Anda belum menyerahkan hidupmu untuk masuk dalam baptisan air, jangan tunda-tunda. Kenapa kita dibaptis air? Lihat gambar ini. Baptisan air itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Petrus menyuruh mereka belum dibaptis tapi udah mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka petunjuk berikutnya adalah
baptiskan dirimu, serahkan dirimu dibaptis. Kenapa mesti harus dibaptis kita orang Kristen yang percaya pada Tuhan? Sebab baptisan air itu adalah perintahnya Tuhan Yesus sendiri. Perintah. Matius 28 ayat 19 mengajar kita itu. Sebelum Yesus naik ke sorga, tinggalkan murid-muridnya, dia kasih pesan penting. Ini wasiat, pesan penting sebelum Yesus tinggalkan muka bumi. Kalau orang mau mati, orang tua kita maaf kata mau meninggal, sampaikan pesan sama kita anak-anaknya. Kita pasti dengar baik-baik, pesannya apa ya? Mama ngomong apa ya? Itu kan pesan wasiat orang mau meninggalkan kita. Dan biasanya orang di dunia ini takut untuk tidak melaksanakan wasiat kata-kata orang yang mau mati. Pasti berusaha melakukannya, memenuhinya. Dan itu yang dilakukan Yesus sebelum dia tinggalkan dunia ini, sebelum dia tinggalkan murid-muridnya, sebelum naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa itu. Yesus kasih pesan, pesannya apa? Lihat ayat 19, saya ingin sama-sama kita membaca ayat ini ya saudara ya. Matius 28 ayat 19, ayo sama-sama kita baca ayat ini. Ayat penting, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintahnya Tuhan. Kepada murid-muridnya, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu bukan cuma dengar ajaran, sampai dia melakukan. Makanya ada pemuritan. Ada kakak rohani, ada adik rohani, ada bapak rohani, ada anak rohani. Itu dimuridkan. Dimuridkan bukan cuma diajari tentang firman Allah. Bukan hanya diajari tentang perintah-perintahnya Yesus, perintah firman Allah. Sampai mereka bisa melakukan. Jadi kita mementornya, memuridkannya. Sampai kita melihat dia bisa melakukan. Namanya murid, dia ngerti ajaran itu dan dia melakukan. Itu baru murid. Kalau cuman ngerti saja belum murid. Cuman tahu saja firman belum murid. Yang namanya murid sampai dia hidupi itu firman. Sampai dia taati lakukan firman. Itu namanya murid. Jadi Anda mesti ngerti. Perintahnya apa? Jadikan semua bangsa jadi muridku. Apakah selesai setelah ngerti firman Allah, melakukan firman Allah? Kan sudah bagus. Pendeta, gembala, kalau punya jemaat, mendapati jemaatnya adalah jadi murid seperti ini. Murid semuanya, dengar firman Allah, taat, bagus. Melakukan firman Allah, good, luar biasa. Apakah cukup jemaat di gereja hanya taat, lakukan firman Allah? Gak cukup. Ada perintah kedua, dan baptislah mereka. Ini perintahnya Yesus sebelum naik ke surga. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah loh. Kenapa kita nggak hanya berhenti sampai percaya melakukan firman? Harus dibaptis. Sebab baptisan air itu adalah perintahnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau ada di antara saudara belum dibaptis, kenapa Anda ragu lakukan perintah ini? Anda sudah bisa taat yang lain. Anda sudah bisa mengampuni. Anda sudah bisa generosity, bermurah hati kepada banyak orang. Anda bisa lakukan perintah-perintah Tuhan yang lain. Tapi perintah baptisan air bagaimana? Ini bukan perintah rasul. Ini bukan perintah nabi atau siapapun. Ini adalah perintahnya junjungan kita yang kita sembah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Apa beratnya? Kenapa kita menunda-nunda untuk dalam baptisan air? Jangan pernah merencanakan keselamatan baptisan air untuk hidup kita. Nanti deh Pak, umur 70 tahun saya baru baptisan air. Nanti deh setelah persoalan saya selesai saya baru baptisan air. Jangan pernah merencanakan itu. Kalau memang digerakkan, ayo itu baptisan air. Alasannya kedua begini, baptisan air itu adalah sebuah tanda pertobatan. Tinggalkan dosa kita, kuburkan dosa kita. Supaya kita menerima ini penting. Pengampunan dari dosa kita. Kelihatannya klise. Tapi baptisan air itu membuat kita seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita lihat kisah 2 ayat 38. Atau kita baca saja langsung ya. Lihat ayat 38. Saya baca ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
ini ceritanya 120 orang dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ada ribuan orang itu bilang begini, macam-macam pendapatnya. Ada yang kagum, aduh penuh Roh Kudus atau apa. Oh mereka mabuk oleh anggur. Ada juga yang mencela seperti itu. Petrus penuh Roh Kudus, dia berdiri, dia mulai khotbah. Tentang Yesus dia ceritakan, kenapa dia mati, kenapa dia bangkit, kamu yang salibkan dia dan seterusnya. Nah orang yang mendengar khotbah Petrus itu terharu. Itu ribuan orang. Lalu mereka berkata, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Nah Petrus ngomong begini, jawab Petrus kepada mereka yang bertanya, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Ketika dengar khotbah kan terharu kan mereka, percaya pada Yesus kan. Apa dikatakan? Bertobatlah sekarang ya. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, perhatikan, dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa baptisan air dibaptiskan? Untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bukan saya yang ngomong, tapi firman yang berkata kepada kita. Alkitab yang bersaksi kepada kita. Kalau kita memberikan diri kita dibaptis, itu bukan hanya simbol tanda pertobatan. Kita dikatakan untuk menerima pengampunan dosa dan pembaharuan hidup kita. Seperti gambarannya, masuk dalam air itu kan menguburkan semua kehidupan kita, keluar dengan kehidupan yang baru. Makanya kenapa kita mesti menunda-nunda? Makanya saya tulis gambar berikutnya ini saudara ya. Jangan tunda-tunda untuk menerima keselamatan. Karena baptisan air juga simbol keselamatan. Pertobatan, pengampunan dosa. Jangan pernah merencanakan namanya keselamatan. Nanti deh umur sekian saya baru baptis. Saya pernah mungkin cerita sama saudara. Mungkin ya. Ada seorang ibu cinta sama Tuhan, setia luar biasa sama Tuhan. Imannya kuat ibu ini, gak terpengaruh sama suaminya. Suaminya sama sekali Kristen suaminya, tapi gak punya takut akan Tuhan. Suaminya tiap hari kerjaannya cuma judi saja. Suaminya cuma minum mabuk. Mabuknya setiap hari kecanduan alkohol suaminya. Jadi tidak ada hari, tiada hari tanpa mabok. Tiap hari mabok, pulang-pulang mabok. Cuman enggak ngerusak sih, enggak banting-banting, enggak pukul-pukul tonjok istri. Dia kalau mabuk diem gitu, enggak banyak mulut, enggak banyak tangan gitu. Kadang ada orang mabuk main tangan, istrinya ngomong dia tabok. Kelihatan apa? Lemari dibanting, meja dibanting, makan enggak enak dibanting. Enggak seperti itu. Suaminya mabuk ya diem gitu. Tapi istrinya itu terus berdoa, Tuhan jamah suamiku, lawat suamiku, Tuhan buat suamiku berubah, Tuhan bikin suamiku bertobat, buka jalan Tuhan. Tiap hari berdoa, seperti tidak ada jawaban doa. Dia berdoa, makin parah mabuknya. Dia berdoa ibu ini, makin parah judinya. Ya bagaimana bisa kaya ya, kalah judi terus. Dia kecanduan judi dan mabuk. Tidak judi, tidak enak, tidak mabuk, tidak enak. Satu kali doanya ibu ini dijawab. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir jeder, tidak ada. Suaminya datang ngomong sama istrinya berkata, "Mah, aku mau bertobat, aku insaf bertobat. Nanti aku tidak akan mabuk lagi, aku tidak judi lagi." Tapi dia berkata begini, "Tapi nanti ya Ma, 1 Januari ya tahun depan." Itu kalau nggak salah tanggal 26 Desember. Nanti ya, kan tinggal beberapa hari lagi ya. Nanti pokoknya 1 Januari, tahun baru 1 Januari. Aku bertobat, aku insaf, berhenti mabok, berhenti judi. Aku ndak judi lagi, aku ndak mabok lagi. Itu kata suaminya. Kasih kesempatan aku ya dalam beberapa hari ini untuk mabok yang terakhir, judi yang terakhir sama teman-temanku. 26, 27, 28, masih 31. Antara beberapa hari itu dia mabuk, enggak tahu tanggal keberapa. Pokoknya janjinya 1 Januari, dia bertobat. Apa yang terjadi? Ketika dia mabuk yang terakhir katanya itu. Dia minum kalau nggak salah bir hitam, 5 botol. Sama teman-temannya, dia beli 5 botol. 1, 2, 3, 4 enggak apa-apa. Minum botol bir hitam yang kelima, tiba-tiba dia kejang-kejang. Mati, kena serangan jantung, mati di lokasi, mati di tempat temannya dia mabuk.
Maksud saya kenapa cerita ini sama saudara? Jangan tunda-tunda yang namanya keselamatan. Jangan pernah merencanakan untuk mendapatkan keselamatan. Mau umur sekian, mau tanggal sekian. Makanya firman Allah berkata begini untuk kita. Hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Tuhan bicara, lakukan. Tuhan tuntun kita, ikuti, kerjakan. Jangan pernah tunda-tunda yang namanya keselamatan. Atau jangan pernah merencanakan untuk terima keselamatan itu. Ternyata tidak sampai 1 Januari tanggal kesekian dia udah meninggal. Tidak bisa menyelesaikan tahun itu. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Nah sekarang pada bagian yang kedua. Ya bagian kedua ada beberapa hal yang kita pelajari yang ada dalam diri Kornelius yang patut kita teladani. Dari Kisah pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saya berharap ini bisa selesai. Lihat ayat yang ke-1 sama 2. Saya baca untuk saudara. Keteladanan apa? Ya, saya tidak baca ayat yang ke-1. Ya pokoknya intinya satu adalah Kornelius adalah seorang perwira, seorang jenderal dari Roma. Tugasnya di Kaisarea. Ya, ayat yang kedua dikatakan, siapakah Kornelius? Dikatakan, ia saleh. Bahkan dikatakan ia, yaitu Kornelius, serta seisi rumahnya, istrinya, anak-anaknya, mungkin ada papa mamanya di situ. Semua orang yang tinggal di seisi rumahnya dikatakan takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Keren ya hidupnya. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pertanyaannya adalah begini, kok bisa ya? Mengapa ya? Kornelius ini kan warga negara Roma, bangsa Roma, orang Roma. Menganut agama Yahudi, tapi kok dia bisa saleh? Ia bahkan seisi rumahnya semuanya takut akan Allah. Dan orang ini suka memberi sedekah dan ia senantiasa tekun berdoa. Ini Kornelius. Kenapa kehidupan orang ini kok bisa begitu? Sederhana. Ia kan menganut agama Yahudi. Rupanya orang ini yang bernama Kornelius itu taat pada ajaran agamanya. Taat pada ajaran yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Bukankah agama Yahudi atau perintah-perintah firman Allah dalam hukum Taurat atau Torah itu salah satunya adalah harus hidup saleh, harus hidup takut akan Allah, harus memberi sedekah, bahkan senantiasa berdoa. Itu perintahnya Allah dalam perjanjian lama. Orang Israel itu berdoanya 1 hari 3 kali. Tercatat kan Daniel 3 kali sehari dia berdoa, bertemu dengan Allah seperti senantiasa dilakukannya 3 kali. Bahkan berpuasanya berdasarkan catatan orang siapa itu? Ahli Taurat saudaranya. Yang datang kepada Allah, aku tidak seperti orang lain, aku berpuasa 1 minggu 2 kali. 2 kali wajib orang Yahudi itu berpuasa. Dan ternyata orang ini melakukan taat pada perintah yang dikatakan ajaran hukum Taurat. Kalau Alkitab bersaksi kepada kita, Kornelius itu saleh, memang orangnya saleh. Tidak mungkin dong, sorry to say, saya katakan kalau dia playboy cap gentong, istrinya 3 gitu, misalnya orangnya genit, tidak mungkin Alkitab bersaksi dia saleh. Tidak mungkin Alkitab katakan dia itu takut akan Tuhan. Ini Alkitab yang bersaksi. Bukankah kita sama-sama mengerti dan tahu Alkitab adalah sebuah buku yang sangat jujur. Setiap tokoh Alkitab yang dikatakan itu apa adanya. Daud pernah jatuh dalam dosa dengan Batseba. Itu dituliskan kok, tidak ada kata yang dikurangi. Daud bertobat, dituliskan. Simpson pernah jatuh sama pelacur di Gaza, dituliskan. Padahal dia nasirnya Allah. Yefta, anak seorang perempuan sundal, datanya semua jelas, tidak ada yang dikurang-kurang. Alkitab sebuah buku yang jujur. Makanya kalau Alkitab bersaksi berkata kepada kita, Kornelius orangnya saleh, dia pasti saleh. Bahkan menariknya, bukan cuma dia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Seisi rumahnya loh, bukan cuma dia takut akan Allah, istrinya takut akan Allah, anak-anaknya takut akan Allah, semua anggota keluarga di rumahnya berdampak hidupnya takut akan Allah. Hidupnya luar biasa. Sudahkah kita hidup kita berdampak kayak orang ini?
Sudahkah seisi rumah kita hidupnya seperti kita? Jangan-jangan kalau hidupnya begitu rusak karena kitanya nggak jadi teladan. Bahkan dikatakan kalau coba lihat ayat berikutnya, ayat ke-7. Bukan cuman dia yang saleh takut akan Allah dan seisi keluarganya, prajuritnya pun ikut. Loh, ini menarik loh cerita ini. Impact dampaknya kehidupan itu luar biasa. Saya baca ayat yang ke-7 dikatakan apa? Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya yang diutus tadi, beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ini prajuritnya orang Roma, warga negara Roma. Ternyata yang saleh bukan cuma Cornelius, panglimanya, jenderalnya, anak buahnya, prajuritnya, dahsyat luar biasa, ikutan jadi saleh. Kok bisa begitu? Keteladanan hidup. Anggota keluarganya juga saleh takut akan Allah. Ternyata gak berdiri di situ. Sampai orang-orang yang ikut sama dia jadi saleh. Kenapa? Karena dia bukan cuma ngomong, dia bisa memberikan keteladanan hidup. Makanya ada peringatan buat kita, baik anak muda maupun kita orang tua. 1 Korintus 15:33 bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bisa mencari teman yang baik. Karena sebaik-baiknya kita sudah membangun kehidupan yang baik. Begitu bergaul sama orang yang buruk, jadi buruk yang baik semuanya. Mungkin kita ini orang yang setia ibadah. Kita ini setia berpuasa. Kita setia melayani Tuhan, rajin melayani, senang melayani Tuhan. Tapi teman pergaulan kita, setiap hari sampai hari kita bergaulnya, berkutat dengan orang-orang itu juga. Orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang malas ibadah, orang yang tidak punya ketaatan sama Tuhan. Nanti dijamin 100%. Ayat ini berkata, semua yang baik ada dalam hidup Anda, semuanya berubah jadi buruk. Tadinya rajin ibadah, ibadahnya hilang. Tadinya taat sama firman Allah, bergaul dengan orang yang rusak dan punya ketaatan, ketaatanmu akan hilang. Makanya pintar-pintar berhikmatlah, cari teman-teman pergaulan yang baik. Meskipun kita udah berkeluarga, meskipun kita udah dewasa, percaya begini, apa yang sudah baik kesalahan dalam diri kita bisa rusak hanya karena salah pergaulan. Ya, makanya terbukti Cornelius, seisi rumahnya saleh takut akan Tuhan. Ternyata kita ketemu sampai prajuritnya yang ikut sama dia. Dia saleh dan dia juga takut akan Tuhan. Dan saya berdoa, inilah kurang lebih keteladanan kehidupan daripada Cornelius. Dia ada satu lagi sebetulnya saya mau sampaikan. Tapi waktu kita tidak cukup terbatas. Kalau Tuhan kehendaki saya sambung besok. Di ayat ini ada hal yang menarik, tapi saya perkenalkan saudara dulu ayatnya. Nah, ini bagian penting sebetulnya. Perhatikan begini tentang Cornelius. Ia menatap malaikat itu, malaikat datang kepada dia kan. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu, dikatakan apa? Telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini adalah pelajaran indah loh. Semua yang dilakukan Cornelius, terutama soal doa dan sedekahnya kepada orang Yahudi. Tuhan ngomong gini, naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Tuhan tidak pernah lupa. Jadi Tuhan itu selalu diingatannya, Cornelius. Artinya orang ini dicinta sama Tuhan. Apa yang Anda buat itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan pagi ini untuk Tuhan kita yang hidup itu tidak pernah percuma. Tuhan mengingat saudara. Kamu bangun pagi-pagi hari ini, Tuhan mengingat saudara. Tuhan tidak pernah lupa. Kalau saudara dalam kesulitan, dalam bahaya, Tuhan ingat kamu, Tuhan ingat kita, Tuhan ingat saudara. Jadi kalau mau, Tuhan itu gak pernah lupa sama kita, selalu mengingat kita. Milikilah cara hidup seperti Cornelius. Dan saya berdoa, apa yang kita lakukan Tuhan gak pernah lupakan. Tuhan selalu mengingat kita. Kalau Tuhan kehendaki, saya akan lanjutkan besok di ayat yang keempat, bagian inti yang paling penting buat kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.